Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, saudara-saudaraku, penikmat dan pembelajar ilmu faraid, pada kali ini kita kembali bertemu pada playlist ilmu fikih mawaris. Kita akan membahas wanita yang keempat yang mendapatkan bagian warisan, dan tentunya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan bagiannya sudah dipastikan oleh syariat. Jikalau di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah mempelajari dari kalangan wanita, yang pertama ada binit, anak perempuan, kedua ada bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan wanita yang ketiga adalah istri. Sekarang yang keempat adalah ibu. Tentunya jikalau anaknya meninggal, maka ibu ini pasti mendapatkan warisan. Ketika ibunya masih hidup, dia pasti mendapatkan warisan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menutup jalur warisan dari seorang ibu ini. Berapakah bagian yang akan didapatkan oleh ibu? Apakah akan mengambil 1/2, ataukah 1/3, 1/4, 1/6? Pada video kali ini akan kita kupas dan kita bahas berapa bagian yang akan diambil oleh ibu dari warisan, harta warisan anaknya, dan siapa saja yang bisa merubah dan mengganggu gugat bagian asal ibu, dan akan kita praktekkan dari teori yang kita pelajari langsung kita bahas dalam video kali ini. Mari kita lihat pembahasan berapakah bagian warisan yang didapatkan oleh ibu. Saudara-saudaraku, sekarang kita akan membahas bagian yang akan diambil oleh ibu. Maka ibu di sini bagian asalnya, ketika dia sendirian, kita sebut dengan istilah munfarid. Ketika dia sendirian, tidak ada orang-orang yang bisa merubah ataupun mengganggu gugat bagian asal ibu, maka ibu ini mendapatkan bagian 1/3. 1/3 diambil dari harta warisan anaknya. Tetapi jikalau ada orang-orang yang mengganggu gugat bisa merubah bagian asal ibu, maka ibu tidak lagi mendapatkan 1/3. Dan siapakah yang bisa merubah bagian ibu dari 1/3 ini? Mereka yang pertama yang bisa merubah bagian ibu dari 1/3 adalah anak laki-laki maupun perempuan, ataupun cucu keturunan dari anak laki-laki, cucu ataupun keturunan, anak dari cucu, ataupun seterusnya. Jikalau anak dan cucu sudah tidak ada, nah cucu keturunan dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan, entah itu cucu perempuan ataupun cucu laki-laki, yang terpenting adalah jalurnya dari anak laki-laki mayit. Ketika ada anak perempuan ataupun laki-laki, kemudian ada cucu perempuan atau laki-laki, yang mana cucu tersebut datangnya dari anak laki-laki mayit, maka ibu tidak lagi mendapatkan 1/3, tetapi ibu mendapatkan bagian 1/6. Itu mereka kalangan orang-orang pertama, golongan orang-orang pertama yang bisa merubah bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Selanjutnya, jikalau ada 2 orang saudara, laki-laki ataupun perempuan, saudara ataupun saudari, entah itu saudara sekandung ataupun seayah ataupun saudara seibu, apapun jalurnya mereka dengan mayit, yang terpenting adalah dia saudaranya mayit, entah itu saudara sekandung ataupun saudara seayah dengan mayit, ataupun saudara dengan mayit seatas seibu, dan mereka poinnya adalah lebih dari 1 orang, 2 orang saudara, maka ibu tidak lagi mendapatkan 1/3, tetapi ibu mendapatkan bagian 1/6. Ibu mendapatkan bagian 1/6. Namun jikalau hanya ada satu saudara, entah itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu tetap mendapatkan bagian 1/3.
Karena di sini syaratnya adalah 2 orang saudara. Jadi, jikalau hanya terdapat 1 saudara, maka ibu tetap mendapatkan 1/3. Itulah orang-orang yang bisa merubah bagian ibu dari bagian asalnya. Mereka anak ataupun cucu dari anak laki-laki yang kita sebut dengan far'un waris. Jika ada far'un waris, ada anak keturunan ini, maka ibu tidak lagi mendapatkan 1/3, tetapi mendapatkan 1/6. Dan ketika ada 2 orang saudara ataupun lebih, entah itu sekandung ataupun seayah ataupun seibu, maka ibu dari mayit ini mendapatkan bagian 1/6. Nah, mari langsung kita praktekkan teori yang baru saja kita pelajari. Ketika ada sebuah permasalahan warisan dan ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, kemudian ada istri, dan selanjutnya ada saudara seibu. Ada 1 saudara seibu. Berapakah bagian warisan dari masing-masing ahli waris tersebut? Yang pertama kita lihat ibu. Berapakah bagian yang diambil oleh ibu di sini? Adakah mereka yang bisa merubah bagian asal ibu? Jikalau tidak ada, ibu mendapatkan 1/3. Tapi jikalau ada, kita lihat siapa saja yang bisa merubah tersebut. Kita lihat istri. Istri tidak bisa merubah bagian asal ibu. Saudara seibu hanya 1. Syaratnya yang bisa merubah bagian asal ibu adalah 2. Maka tidak ada yang bisa merubah bagian asal ibu, dan ibu di sini mendapatkan bagian 1/3. Selanjutnya kita lihat istri. Adakah di sini mereka yang bisa merubah bagian awal yang didapatkan oleh istri? Siapakah mereka? Far'un waris. Tidak ada di sini far'un waris. Anak ataupun keturunan ataupun cucu dari mayit tidak ada di sini, maka istri mendapatkan bagian 1/4. Dan saudara seibu. Saudara seibu ketika dia hanya berjumlah 1 orang, dan di sini ada ibu, di sini ada istri. Adakah yang bisa merubah dia? Yang bisa memahjubkan, menutup jalur warisan dari saudara ini adalah anak dan keturunan, dan juga ayah ataupun kakek. Di sini tidak ada, maka saudara seibu ini karena dia pun 1 orang, dia mendapatkan 1/6. Itulah bagian masing-masing dari ahli waris yang ada pada permasalahan ini. Sekali lagi, mari kita lihat ketika ada sebuah permasalahan warisan. Ada seseorang meninggal, kemudian dia memiliki ahli waris ibu, kemudian ada anak laki-laki, juga ada ayah, juga ada suami. Berapakah bagian warisan dari masing-masing ahli waris ini? Kita lihat ibu. Adakah yang bisa merubah dari bagian asal yang didapatkan ibu? Adakah di sini? Ya, ada anak laki-laki. Berapakah bagian ibu jikalau ada anak laki-laki yang kita sebut dengan far'un waris? Maka ibu mendapatkan 1/6. Anak laki-laki, kita tidak perlu susah-susah mengingat bagian anak laki-laki, karena dia adalah ahli waris yang terkuat dan dia selalu mengambil asobah. Sekarang ada ayah. Ayah di sini, berapakah bagian yang dia dapatkan ketika ada kelompok orang-orang ini? Adakah yang bisa mengganggu gugat dari bagian asal ayah? Karena ada anak laki-laki di sini, ya, ada anak laki-laki, ayah mendapatkan 1/6 saja, sama seperti dengan ibu. Kemudian suami, berapakah bagian yang didapatkan oleh suami? Karena di sini ada anak laki-laki, far'un waris, yang tadinya suami bagian asalnya mendapatkan 1/2,
Maka di sini suami tidak lagi mendapatkan 1/2, tetapi dia mendapatkan warisan 1/4. Nah, itulah tadi praktek dari teori bagian warisan ibu beserta orang-orang sekitarnya bersama ahli waris yang lainnya. Jadi bisa kita kembangkan sendiri berapakah bagian ahli waris yang sudah kita pelajari bagian mereka masing-masing. Itulah tadi pembahasan tentang bagian warisan yang didapatkan oleh ibu beserta prakteknya. Tidak masalah jikalau kita praktekkan sendiri di rumah, di mana tempat kita belajar, sambil seraya kita pelajari video-video sebelumnya dan kita ambil. Cara latihan mungkin kita bisa berlatih sendiri, kita ambil satu orang, kita tulis sendiri ayah, kemudian kita ambil anak laki-laki, kemudian ambil anak perempuan, kita praktekkan sendiri, kita buat permasalahan, seakan-akan ada permasalahan warisan di depan kita, kemudian kita tuliskan bagian mereka masing-masing. Untuk sementara ini memang kita hanya fokus membahas tentang bagian pertama yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Karena itu kunci pertama, setelah kita tahu dan kita memahami dan kita menghafal berapa bagian yang sudah ditentukan oleh syariat, masing-masing sudah mendapatkan bagian yang sudah ditentukan, baru untuk penghitungannya akan lebih mudah jikalau kita sudah memahami dan mengerti semua yang kita pelajari saat ini. Dan itulah tadi ibu dengan berbagai macam beberapa contoh permasalahan yang berkaitan dengan ibu dalam permasalahan warisannya. Insya Allah di video-video selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa terus belajar mengkaji ilmu-ilmu agama. Dan insya Allah ini sudah 8 orang dan kita akan pelajari lagi beberapa orang-orang lainnya dari mereka, orang-orang yang mendapatkan warisan yang sudah ditentukan oleh agama, sudah ditentukan oleh syariat. Insya Allah akan kita pelajari dan kita praktekkan, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan mahabbah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Terus ikuti, pantengi dan selalu tunggu notif yang diberikan oleh YouTube pada channel YouTube MZT Malang Raya dalam playlist ilmu faraid, ilmu mawaris maupun playlist-playlist yang lainnya, dan selalu ikuti channel YouTube MZT Malang Raya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Allahumma sa'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.